Perkenalkan, nama saya Mgosrofiqul Azim. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan IPS Ekonomi, semester 6. Nama saya Kilan Adisna Kusuma dari jurusan BKI, jurusan semester 4. Nama saya Eka Rizky Yustira, saya dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya Roy, jurusan Pemikiran Politik Islam, PPI, semester 6. Baiklah, selamat pagi Indri, nama saya Rian Fawazi. Saya dari jurusan atau Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas UIN Mataram. Menurut kalian apa sih itu UIN, dan UIN itu kayak gimana? UIN itu bagi saya sebelum jadi anak UIN ya pasti bakal terlintas ya sebuah perguruan tinggi ya, sekolah perguruan tinggi. Dan mungkin gak banyak hal yang saya tahu dari UIN ini sebelum kuliah. Nah, cuma sebatas itu saja perguruan tinggi. Nah, setelah saya masuk, di sini terbuka lah tirai-tirai itu kan. Di sini kita melihatlah banyaknya suatu perbedaan lah, atau suatu yang menunjukkan bahwa memang perguruan tinggi itu sangat berbeda dengan sekolah-sekolah kita sebelumnya gitu kan. Artinya saya menilai sekarang UIN itu adalah sebuah tempat atau sebuah wadah untuk kita mencari dan memperbanyak relasi begitu, untuk menyongsong kehidupan kita ke depannya. Begitulah kurang lebih. Sebenarnya UIN Universitas Islam namanya kan, negeri Universitas Islam ya, kurang lebih seperti itulah yang terlintas di pikiran saya ketika melihat Universitas Islam Mataram itu dari luar. Mungkin kebanyakan yang terlintas tuh orang yang menggunakan gamis, mungkin dari segi pakaian yang tertutup lah begitu. Tapi setelah masuk kan kita lihat nyatanya bahwa kita sendiri sekarang biasa aja gitu, karena kita juga modern. Ya, UIN itu adalah sebuah kampus dulunya nih, masih menjadi siswa di SMA ya. UIN itu dulu kita kenal dengan nama Yayan. Ya, sebelum ada di kampus 2 ini dulu ada di Jalan Pendidikan, ya, yang ada di Kale. Di Gomong. Oh ya, di Gomong. Kita kenal. Kita kenal dengan kampus Yayan. Tapi kalau untuk tahu lebih jauh itu kayaknya kita nggak tahu apa Yayan. Dulu karena yang paling ditahu oleh siswa itu ya UNRAM, gitu. Sebenarnya ekspektasi saya itu keluar ketika adanya bangunan baru ini. Ya, saya berekspektasi dulu ketika kita 2019 kalau nggak salah. Dulu kita masih dititip. Kalau PUSA itu dia dulu dititip di Yarsi, di Stikes Yarsi Mataram yang ada di Jalan Lingkar. Dulu kita berekspektasi ketika kita pindah dari Yarsi, kita akan menemukan kampus yang gedungnya mewah, fasilitasnya bagus. Ternyata kayak gimana? Tetapi kalau kita di pusat nih, kita sudah gedung lama, ruangannya nggak menggunakan AC, toiletnya nggak ada air, gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Terus nggak ada lift gitu ya? Nggak ada lift, kita naik tangga. Makanya tiap pagi ini pedesnya besar, bolak-balik tuh. Iya. Sebelumnya sih punya ekspektasi yang agak gimana ya, kayak menurut apa ya, kayak punya ekspektasi kayak gitu. Kayak pertama-tama masuk harus pakai gamis, pakai rok, nggak boleh pakai jeans atau apa gitu. Terus kayak aduh gimana nih, belum terbiasa kayak gitu kan, belum terbiasa pakai ini, yaudah anuin aja. Tapi selama setelah masuk, setelah pindah kampus ke sini, jadi kayak agak bebas. Kayak pandangan orang yang pakai jeans, pakai apa itu kayak biasa aja. UIN, Universitas Islam Negeri Mataram, yang kebanyakan orang tuh mikirnya UIN ini benar-benar mahasiswinya tuh harus alim, soleh-soleha, yang perempuannya harus pakai gamis tok, nggak boleh pakai celana kayak gini. Terus cowoknya harus kopiahan. Iya, itu yang saya kira UIN. Tapi ternyata setelah saya masuk, UIN itu sama kok kayak universitas yang lain gitu. Malah
saya mikirnya juga dulu kalau UIN itu nggak boleh nyanyi-nyanyi, nggak boleh drama. Ternyata UIN itu punya organisasi eksternal tersendiri kan, BKSM. Di sana mereka boleh nyanyi, boleh itu wadah mereka untuk mengembangkan jati diri mereka kan. Jadi itu. Enggak dengan apa yang terjadi di sini. Ya setelah saya masuk di sini ternyata setelah saya ketemu dengan circle lainnya, ya ternyata nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Kayak di circle saya tuh kayak ada yang jadi DJ gitu-gitu deh, pokoknya ada yang you know lah. Berarti nggak jadi Islami banget gitu ya? Bukan nggak Islami banget sih, tapi kayak Islami sih, tetap Islami, tapi kayak tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Kayak orangnya harus pakai mahasiswanya harus pakai gamis gitu, cowok cewek gitu. Saya mikirnya dulu gitu loh, tapi ternyata iya. Pernah pakai gamis? Pernah. Bagus ya. Jubah, saya pernah pakai jubah. Nah, sebelum saya masuk UIN itu kan dari namanya aja Universitas Islam Negeri kan. Saya kira di sini tuh orang semua pakai cadar, pakai gamis gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk itu enggak, sama aja, bisa orang fashion di sini kan. Apalagi di fakultas saya itu, maksud saya tuh enggak banyak orang yang pakai gamis. Kebanyakan pakai celana tapi masih sopan. Terus hal menarik selama kuliah di UIN apa? Hal yang paling menyenangkan di kampus kalau menurut saya adalah ketika saya ketemu sama teman, nongkrong, ngopi, diskusi nggak jelas. Itu yang paling keren. Iya apa sih? Kalau saya lebih tertarik belajar sama teman dengan cara diskusi daripada saya hanya duduk di kelas yang kesannya kita mendengarkan khotbah Jumat, kita hanya mendengarkan tanpa pernah berdialektika atau berdialog begitu. Pengalaman menyenangkan selama kuliah di UIN sih kayaknya ketika berorganisasi. Gimana tuh pengalaman menyenangkan? Pengalaman menyenangkan di organisasi ini ya tahu sendirilah. Kita sebelum masuk UIN tentunya kita bawa kekosongan, kan gak kenal siapa-siapa gitu sebagai orang yang baru, ketemu sama teman-teman yang baru. Artinya kita kurang leluasa gitu, kurang bisa menunjukkan jati diri kita yang sungguhnya, masih terpaut rasa malu dan semacamnya kan. Artinya ketika saya ikut organisasi, di situ saya menemukan kebebasan untuk berpendapat. Di situ saya menemukan saudara-saudara saya yang bisa menerima saya begitu tanpa ada rasa takut untuk dari saya sendiri untuk menunjukkan bahwa inilah saya, ini diri saya sebenarnya. Hal menyenangkan? Apa ya? Hal menyenangkannya mungkin ketemu orang atau gimana gitu. Paling nongkrong di kantin yang menyenangkan. Itu yang paling menyenangkan. Iya. Pengalaman menyenangkan. Apa ya? Seneng-seneng aja sih. Seneng aja. Iya. Cuman yang bikin nggak senangnya itu yang harus kuliah siang, ngantuk, terus kuliah sore itu kan kita ada jadwal sore juga. Sore itu kayak rasanya waktunya itu udah harus free gitu bagi kita, taunya ada kuliah gitu. Pengalaman menyenangkan siapa ya? Gak ada sih, kayak Berarti menyedihkan semua gitu ya pengalamannya ya? soalnya bukan menyedihkan, maksud saya itu kayak saya dari enggak apa kita cerita. Nggak apa-apa. Saya jadi nanti curhatnya nggak apa kan? Iya. Saya dari semester 1 sampai semester 5 tuh jadinya fokus kuliah aja gitu. Saya jujur deh, saya nggak ada ikut organisasi di kampus, dan saya kayak nyeselnya tuh belakangan gitu di semester 6 ini. Jadi kayak saya kurang bersosialisasi gitu, terus saya kurang ada temen karena saking lelahnya kuliah kayak gitu-gitu aja. Nah di semester 6 ini saya agak malas-malasan gitu, jadi kayaknya monoton banget dari saya kuliah, jadi nggak ada hal yang perlu menarik buat saya. Sama di UIN. Ya ada, pasti sih ada. Apa? Pas online kan, belajar kita nggak maksimal tapi nilai kita maksimal, itu udah seneng. Ada di sana. Selain itu apa juga pengalaman menyenangkan? Ya teman-teman juga banyak kan, menambah teman dari luar daerah gitu. Kita jadi banyak pengetahuan. Misalkan
kalau kita lagi di kosnya, kita makan, mereka itu bumbunya masak mie itu beda, sedangkan kita beda, jadi kita itu bisa bertukar gitu. Kalau pengalaman kurang menyenangkannya gitu apa? Banyak sih kayak apa ya, pengalaman yang kurang menyenangkan tuh kayak tugas tugas banyak banget gitu, kayak aduh bis sehari itu kan ada 3 sampai 4 mata kuliah gitu, semuanya itu ada tugas gitu, dan deadline-nya tuh nggak panjang-panjang, tapi nggak apa, emang ya jalan ninja seorang mahasiswa emang gitu kan, jadi ya udahlah, mau ngapain, mau gimana lagi, jalanin aja. Nggak usah ribet ya. Gimana maksudnya? Yang kayak musik tugas banyak banget, terus agak rewet, agak apa namanya tuh, agak cerewet, suka ngasih nilai deh. Nggak mungkin karena indahnya yang mungkin ada yang kurang gitu kayaknya. Ya kurang enaknya bagi saya sendiri itu misalkan masalah perasaan tuh, anak-anak Win ini dia sering ghosting orang, nggak ganteng lagi. Kebanyakan sih kayak gitu, udah nggak ganteng, terus banyak tingkah lagi kayak gitu. Korban kayaknya karena Ya emang itu kan dari pengalaman saya sendiri kan, nggak enaknya itu. iya benar. Ya ada sih kalau sampai sekarang. Sejauh ini nggak ada. Belum ada pengalaman yang menyenangkan. Mungkin siapa tahu nanti gitu ya. Mudah enggak? Kurang menyenangkan. Kayaknya sih pengalaman kurang menyenangkan itu dari pengalaman saya pribadi sampai semester 4 ini dari teman-teman sendiri sih, teman-teman kelas lebih tepatnya. Teman-teman kelas yang ruwet lah pikirannya tuh, yang ribet, yang kayak ngelihat temannya dikit nggak masuk langsung langsung dijudge gitu, langsung dibacotin, langsung dikata-katain lah, bukannya dibantu, bukannya diingetin temannya malah dijelek-jelekin kan, malah pas ada tugas lagi selanjutnya kayak tugas kelompok mereka nggak disapa begitu. Kayak teman-teman yang sok-sokan ini lah, kayak sendiri aja gitu kan, yang serius di perkuliahan ini, dan mereka nggak tahu kan kalau teman-teman yang males juga punya sisinya yang lain gitu kan. Saya pernah di kantin tarbiyah, waktu saya masuk toilet nih, saya udah masuk toilet, ternyata di sana nggak ada air. Apa dibayangkan itu? Itu ngapain gitu? Begitu sudah. Itu mestinya kuliah habis. BAB di sana. Terus gimana? Iya, untungnya saya bawa HP. Itu saya bawa HP, saya telepon teman untuk bawakan air. Air Itu apa? air, Galon. enggak bukan. Air pakai air Narmada itu 4. Jadi bawa air itu Narmada besar. Oh, kayaknya 3.000. Ya, yang besar, yang harga 5 ribuan. Itu yang paling memalukan menurut saya. Oh, jadi akhirnya pakai itu ya? Iya, kayak itu. Itu selama berapa lama dia toilet? 30 menitan mungkin saya nunggu. 30 menitan. 30 menit, tambah BAB-nya 30 menitan, mungkin 1 jaman. Lu sudah ceritain nggak ke teman-temannya? Teman saya ceritain ke teman saya. Sampai malu satu kelas. Malu nggak? Malu. Itu hal yang paling memalukan di UIN. Pesan untuk teman-teman yang mau kuliah di UIN apa? Nah, pesan buat adik-adik yang mau masuk UIN atau kakak-kakak mungkin kan yang mau masuk UIN. Sekarang ekspektasi itu jangan terlalu tinggi lah. Artinya UIN itu adalah sebuah perguruan tinggi di mana ini seperti bagaimana yang saya katakan tadi, sebagai wadah. Kita jadikan UIN ini sebagai wadah. Artinya ketika kita mengatakan UIN ini sebagai wadah, kita nggak menganggap gitu, kita nggak beranggapan bahwa ketika kita kuliah di UIN besok kita akan sukses. Melainkan wadah itu ibarat menu dan daftar-daftar menu lah. Dan kita tinggal memilih pengen ngambil atau merasakan hal apa dari UIN itu. Pengen merasakan hal yang mana. Jadi kesuksesan itu lagi-lagi bukan karena kita kuliah di UIN besok, melainkan karena kita sendiri yang memilih ingin ngambil
jalur mana. UIN ini hanya sebagai wadah, hanya sebagai pembuka jalur. Nah besok ketika masuk UIN banyak jalur lah yang ada di sini. Jadi saya dukung lah kakak-kakak atau adik-adik sekalian kalau ingin masuk UIN ya. Kalau pesan saya buat teman-teman yang masuk UIN, tolong dipertimbangkan lagi. Ekspektasi kalian gak usah terlalu tinggi. Pokoknya harus kuatin mental. Buat adik-adik yang pengen masuk UIN Mataram, masuk aja nggak apa-apa. Terus semangat buat kalian yang UMPTKIN, semangat. Jangan salah pilih jurusan. Jangan salah pilih jurusan. Saran saya itu harus dikenali dulu jurusannya. Soalnya nanti kalau salah itu bisa buat kayak nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Biar nggak nyesel di akhir gitu. Pesan saya itu ya jangan ragu masuk sini, karena di sini tuh kita banyak mendapatkan pelajaran. Apalagi bagi mereka yang ikut organisasi kan, banyak sekali peluang-peluang kita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Dan Oke, pesan saya untuk teman-teman yang yang sebentar lagi nih mau masuk UIN. Jadi tingkatkan lagi semangat kalian buat masuk ke UIN ini, karena bener-bener di UIN ini kalian pasti bisa belajar dengan nyaman nih. Semua yang ekspektasi kalian itu, yang misalnya kalian menganggap UIN itu seperti apa di luarnya, dan kalian masuk di sini bener-bener terpecahkan gitu. Jadi ya semangat.